Mbah, mustika merah delima itu bukan sembarang batu loh. Energinya itu bandel, ujar Pak Nur. Suaranya pelan namun tegas. Matanya tak lepas dari asap rokok kretek yang meliuk-liuk di udara malam. Wah, kamu ini Nur, Bandung Bondowoso kok dibilang bandel. Dia itu cuma butuh teman, balas Mbah Margono disusul tawarnya khas orang tua yang sudah makan asam garam kehidupan dan juga tentu saja asam garam dunia gaib. Janggut putihnya bergerak-gerak. Lagi pula, apa sih yang tidak bisa dijinakkan sama aku? Paling-paling cuma hatimu yang keras seperti batu kali itu. Pak Nur, yang usianya hampir 20 tahun lebih muda dari Mbah Margono, hanya bisa menggeleng. Ia tahu betul, di balik kelakar dan sifat humoris Mbah Margono, tersembunyi tekad sekeras baja dan kemampuan spiritual yang tak diragukan. Mbah Margono bukan hanya spiritualis biasa, beliau adalah kolektor benda gaib sejati, seorang pemburu mustika yang selalu haus akan batu-batu nakal dalam tanda kutip yang baru. Mereka duduk bersila di balai bambu depan rumah Mbah Margono, ditemani sangkir kopi hitam pekat dan aroma tanah basah setelah hujan sore. Malam ini, malam Jemuah Kliwon. Malam yang selalu terasa lebih tebal, lebih berbisik bagi mereka yang melek mata batin. Serius Mbah, kali ini beda, desak Pak Nur lagi, meletakkan rokoknya di asbak kaleng. Aku sudah tahu lokasinya lama, di tanah kosong dekat perbatasan desa kita itu, tapi aku biarkan saja. Mbah Margono menyeruput kopinya dengan santai. Matanya menyipit menggoda. Loh, kok dibiarkan? Bukannya kamu ini satpam gaib desa? Itu namanya lalai tugas, Nur. Nanti Mbah adukan ke yang jagat. Bukan lalai, Mbah. Justru itu bentuk tanggung jawab. Mustika itu, Mbah, dia itu penyeimbang. Jelas Pak Nur, merapatkan kain sarungnya. Dia bukan hanya punya energi besar, tapi dia menancap di titik temu, titik yang membatasi antara dua entitas gaib kuat. Satunya dari gunung, satunya dari laut. Kalau diambil, keseimbangan alam mereka goyah, dan kalau goyah, ya kita yang kena imbasnya. Mbah Margono terdiam sejenak, namun senyumnya segera mengembang lagi. Duh, kamu ini Nur, teori melulu. Ibaratnya, kalau ada emas di halaman rumah, masa iya cuma diliatin biar jadi penyeimbang kancil dan monyet? Mbah Margono mengayunkan tangan. Lagi pula, kalau sampai energi itu berantem, ya bagus. Aku kan jadi dapat tontonan seru. Sekalian tes ilmu baru yang aku pelajari dari gunung kemarin. Pak Nur menghela nafas panjang. Kepalanya mendongak menatap langit yang bertabur bintang, seolah meminta petunjuk. Ia tahu, sekali Mbah Margono berkeinginan, jangankan nasihat, badai pun akan diterjang. Terserah Mbah, kalau begitu. Tapi ingat, kalau sampai ada yang pecah, jangan sampai Mbah cari aku sambil membawa karung beras ya. Aku tidak mau ikut-ikutan repot, sindir Pak Nur. Nada bicaranya sedikit kesal. Tenang. Justru kalau ada yang pecah, aku yang akan bawakan kamu oleh-oleh kepala jin yang kutangkap, buat nambah koleksi topengmu itu. Mbah Margono bangkit berdiri. Tangannya menepuk pundak Pak Nur. Sudah, sana tidur. Malam ini, biar aku yang jadi pendekar kesepian. Doakan saja, aku bawa pulang berlian sebesar kepala kerbau. Pak Nur hanya mengangguk pasrah. Dalam hati menyimpan rasa khawatir yang mendalam. Ia menghormati Mbah Margono, namun kali ini, instingnya menjerit. Ada yang salah dengan pengejaran merah delima ini. Mustika itu terlalu diam, terlalu tenang untuk benda gaib dengan energi sebesar itu. Malam merangkak menuju puncaknya. Pukul 2 dini hari, Mbah Margono berjalan sendirian menyusuri pematang sawah yang licin.
Obor kecil di tangannya sesekali bergoyang, memproyeksikan bayangan raksasa Mbah Margono yang terlihat lucu di dinding kegelapan. Ia mengenakan baju hitam-hitam, dengan sorban dililitkan di kepala, dan tak lupa sebuah tasbih dari kayu stigi tergantung di pergelangan tangannya. Ia sampai di tanah kosong yang dimaksud Pak Nur. Lokasinya tersembunyi, diapit oleh 2 rumpun bambu besar yang daunnya saling bersentuhan, menciptakan terowongan gaib yang gelap gulita. Tempat itu terasa dingin, lembab, dan sunyi. Bahkan, suara jangkrik pun seolah enggan terdengar di sana. Mbah Margono tidak gentar, justru rasa gembiranya memuncak. Semakin sepi dan seram suatu tempat, semakin besar kemungkinan harta karun gaib menanti. Waduh, anak muda itu bilang tempat ini angker. Ini mah cuma kurang penerangan, Nur. Gumam Mbah Margono. Kemudian ia terkekeh. Ia memejamkan mata, memusatkan energi batinnya. Di telinga batinnya, ia sudah merasakan getaran halus yang berbeda dari getaran alam biasa. Getaran itu terasa padat, hangat, namun juga berdenyut seperti jantung yang tersembunyi di bawah tanah. Nah, ketemu, bisik Mbah Margono. Senyumnya lebar. Ia membuka mata dan berjalan menuju sebuah gundukan tanah kecil yang ditumbuhi ilalang liar. Di sana, getaran itu paling kuat. Mbah Margono merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah keris kecil yang diyakini memiliki kekuatan pendeteksi benda gaib. Keris itu mulai bergetar kencang di tangannya. Bilahnya memancarkan cahaya biru samar-samar. Anak nakal, jangan sembunyi. Aku datang mau ajak kamu jalan-jalan loh, katanya. Suaranya mengandung nada bercanda, namun penuh wibawa spiritual. Mbah Margono mulai menggali, tidak dengan cangkul atau sekop, melainkan dengan kekuatan batinnya. Ia memusatkan energi di ujung jarinya, dan tanah di hadapannya seolah bergerak mundur, terdorong ke samping tanpa bersentuhan. Hanya butuh waktu beberapa menit sebelum ujung benda itu terlihat. Benda itu mengeluarkan cahaya merah yang sangat pekat, seolah-olah gumpalan darah yang memancarkan panas. Begitu menakjubkan, begitu kuat. Ya ampun, indahnya. Itulah dia, mustika merah delima. Batu itu tidak besar, mungkin hanya seukuran ibu jari, tapi cahayanya menyelimuti seluruh area, mengusir kegelapan sejenak. Dengan hati-hati, Mbah Margono meraihnya. Begitu tangannya menyentuh batu itu, energi besar langsung menyambar dirinya. Bukan serangan, melainkan getaran kebahagiaan dan kekuatan yang membanjiri seluruh tubuhnya. Rasanya seperti baru saja meminum air dari sumber mata air kehidupan yang tak pernah kering. Duh, makasih ya Allah. Rezeki malam Jumat Kliwon ini, bisiknya penuh syukur. Mbah Margono memasukkan mustika merah delima ke dalam sebuah kantong bludru hitam yang sudah disiapkan, menyimpannya di balik baju. Namun, saat itu juga alam sekitar berubah. Begitu mustika merah delima terangkat dari tempatnya, keheningan yang sebelumnya mencekam kini berganti dengan suara gaduh yang mengerikan. Suara ombak pecah pada laut berjarak ratusan kilometer. Suara gemuruh pada langit cerah tak berawan. Angin kencang tiba-tiba berhembus, menerbangkan dedaunan dan ilalang dengan brutal. Mbah Margono merasa udara di sekitarnya menjadi berat, seperti berenang di dalam air kental. Rasa gembiranya seketika digantikan oleh insting seorang pejuang spiritual. Nah kan, mulai deh kerusuhannya, gumamnya. Meskipun ia berusaha terdengar santai, wajahnya menunjukkan ketegangan. Ia menyadari nasihat Pak Nur mungkin benar, tapi sudah terlambat. Di hadapannya, dari rumpun bambu di sebelah kanan, muncul sosok bayangan yang gelap, tinggi menjulang, dengan mata merah menyala. Bayangan itu berbentuk seperti seorang raksasa yang terbuat dari kabut pekat, membawa gada yang terbuat dari bongkahan batu besar.
Itu adalah entitas gunung, penjaga yang energinya tertahan oleh mustika merah delima. "Kembalikan!" Suara raksasa itu menggelegar, bukan melalui telinga, tetapi langsung menusuk ke batin Mbah Margono, menyakitkan. Belum sempat Mbah Margono menjawab, dari rumpun bambu di sebelah kiri muncul sosok lain. Kali ini wujudnya lebih halus, menyerupai seorang wanita cantik berkulit kebiruan, dengan rambut panjang terurai yang bergerak-gerak seperti ganggang laut, dikelilingi oleh air yang menguap. Itu adalah entitas laut yang juga menjaga batas kekuasaannya. "Kau telah merusak janji abadi." Suara wanita itu melengking, dingin, menusuk hingga ke tulang. Kedua entitas itu, yang seharusnya saling menahan diri, kini bebas dan marah besar. Kemarahan mereka bukan ditujukan pada satu sama lain, melainkan pada sumber kekacauan, Mbah Margono dan benda yang ada padanya. Mbah Margono mengeluarkan tawa kering. "Ternyata aku ini penting sekali ya. Sampai 2 model keren datang menjemput. Tenang, Tuan Putri, Pangeran Batu. Mustika ini cuma mau aku pinjam sebentar buat kopi darat. Nanti aku balikin kalau Mbah sudah bosan." Ini bukan lagi sekedar mencari mustika. Ini adalah pertempuran untuk mempertahankan barang curian, dan yang lebih penting, pertempuran untuk mempertahankan diri dari kekuatan Astra yang sudah mencapai level dewa-dewa lokal. Mbah Margono tahu dia tidak bisa menghadapi 2 makhluk astral kuat ini sendirian, terutama di daerah mereka. Raksasa gunung mengayunkan gadanya, menghantam tanah di tempat Mbah Margono berdiri. Mbah Margono dengan sigap melompat mundur. Tanah bergetar hebat, retakan besar menjalar di pematang sawah. Pada saat yang sama, wanita laut mengirimkan serangan berupa semburan air tajam yang berbentuk seperti ribuan jarum. Mbah Margono mengangkat tangannya, mengeluarkan ajian tolak bala yang ia pelajari dari pertapaan di Merapi. Sebuah perisai spiritual berbentuk kura-kura emas muncul sekejap, menahan serangan air itu yang langsung menguap karena panasnya energi Mbah Margono. "Dasar perempuan cerewet, mandi dulu sana, baru berantem," seru Mbah Margono. Meskipun dalam bahaya, ia tak bisa melepaskan sifat humorisnya. Namun ia mulai terdesak. Raksasa gunung bergerak cepat di darat, dan wanita laut menguasai udara dengan kehalusannya. "Nur, anak muda sialan, mana janjimu tidak mau repot? Sini cepat, bantu aku. Aku kasih bonus merah delima ini separoh," teriak Mbah Margono dengan suara batinnya, memanggil Pak Nur dengan kekuatan telepati yang diajarkan padanya bertahun-tahun lalu. Hanya dalam hitungan detik, seberkas cahaya hijau melesat dari kejauhan, menabrak punggung raksasa gunung. Raksasa itu meraung kesakitan, terhuyung-huyung mundur beberapa langkah, diikuti oleh suara yang tak kalah berwibawa dari tempat cahaya itu datang. "Sudah kubilang, Mbah, jangan bikin ulah. Kenapa sih koleksi barang gaibnya harus yang level kiamat gini?" Itu Pak Nur. Ia berdiri di atas pohon kelapa dengan posisi kuda-kuda yang kokoh. Di tangannya, sebilah tongkat kayu bertuah memancarkan aura hijau yang menenangkan namun kuat. Ia mengenakan baju pangsi hitam dan ikat kepala. Wajahnya menunjukkan kemarahan campur kekesalan, namun matanya memancarkan tekad. "Nah, begini dong, kan Mbah jadi ada temannya." Mbah Margono tertawa senang, meskipun nafasnya tersengal-sengal. "Diam, Mbah, sekarang fokus. Mereka sudah lepas kendali," perintah Pak Nur, tak ingin membuang waktu. Pak Nur turun dari pohon, berdiri sejajar dengan Mbah Margono. Ia menghadap raksasa gunung, sementara Mbah Margono menghadap wanita laut. "Mbah, dengarkan aku. Kekuatan mereka datang dari tanah dan air. Aku akan coba memutus sambungan raksasa gunung dengan tanah. Mbah fokus pada wanita itu. Dia lebih berbahaya. Emosinya lebih labil dan ia pasti menyerang mustika itu." Pak Nur berbicara dengan cepat dan jelas. "Siap, bos muda. Tugasku kan memang selalu yang paling seksi," jawab Mbah Margono sambil mengelap keringat di dahinya. Pertempuran astral itu pun dimulai.
menciptakan gejolak di alam nyata dan alam gaib. Pak Nur mengambil posisi. Ia memejamkan mata dan mulai merapalkan mantra penjinak bumi yang rumit. Tongkat kayu tuahnya ia tancapkan ke tanah. Energi hijau yang keluar dari tongkat itu mulai menyebar di bawah tanah, mengikat akar-akar dan memutus kontak raksasa gunung dengan sumber kekuatannya. Raksasa itu merasakan energinya ditarik. Ia meraung marah, mengayunkan gadanya membabi buta ke arah Pak Nur. Pak Nur membuka mata. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia melompat ke udara, menghindari hantaman gada. "Kau pikir aku selemah itu, raksasa?" Pak Nur melepaskan pukulan harimau putih, sebuah ilmu bela diri spiritual yang memungkinkannya memukul entitas gaib. Pukulan itu menghasilkan gelombang energi putih yang menghantam dada raksasa. Duar! Raksasa gunung terlempar mundur. Tubuh kabutnya sedikit menipis. Pak Nur memanfaatkannya. Ia menembakkan bola-bola api biru dari tangannya, menyerang titik-titik vital raksasa gunung. Bola api itu bukan api biasa, melainkan api astral yang bisa membakar jiwa. Mbah Margono menghadapi tantangan yang lebih licin. Wanita laut bergerak seperti cairan, sulit untuk ditangkap. Setiap kali Mbah Margono melancarkan pukulan batin, wanita itu hanya akan berubah menjadi tetesan air dan menyatu kembali. Dasar wanita, mandinya lama sekali, ejek Mbah Margono, mencoba memancing emosi. Wanita laut tidak terpancing, justru ia menciptakan pusaran air kecil di sekeliling Mbah Margono. Pusaran air itu mulai menarik energi panas dari tubuh Mbah Margono. Mbah Margono merasakan hawa dingin menusuk. Ia tahu, jika energinya terus diserap, ia akan kalah. Baiklah kalau begitu, mari kita main api. Mbah Margono mengeluarkan jurus andalannya, Aji Brahma Kembang. Ia mengangkat kedua tangannya ke atas, dan tubuhnya memancarkan cahaya merah membara, seperti lahar yang siap meledak. Energi panas itu dilepaskannya dalam bentuk gelombang kecut, memaksa wanita laut untuk menjauh. Kau pikir air bisa memadamkan api ini? Api ini adalah api kehidupan, teriak Mbah Margono. Wanita laut untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi kesakitan. Kau merusak segalanya, kau menghancurkan pembatas, raungnya, dan ia melancarkan serangan terakhir, memanggil seekor naga air raksasa yang terbuat dari kabut laut untuk menelan Mbah Margono. Naga air itu bergerak cepat, mulutnya terbuka, siap melahap Mbah Margono. Di saat yang sama, Pak Nur sudah berhasil menundukkan raksasa gunung yang kini terduduk lemas. Energinya hampir habis. Pak Nur melihat bahaya yang dihadapi Mbah Margono. "Mbah, mustika itu, keluarkan!" teriak Pak Nur, menyadari satu-satunya cara menghentikan amukan entitas ini adalah dengan menggunakan apa yang mereka cari. Mbah Margono terkejut, namun ia mengerti mustika itu adalah sumber kekacauan, tapi mungkin juga satu-satunya kunci untuk menghentikannya. Ia merogoh kantong beludru yang mengeluarkan mustika merah delima. "Kalian merindukannya ya?" tanya Mbah Margono. Suaranya kini tenang dan berwibawa. Wanita laut mendekat, wajahnya penuh kesedihan. "Dia adalah jantung kami, pembatas agar kami tidak saling menghancurkan." Mbah Margono menatap mustika merah delima di tangannya. Ia merasakan energi yang luar biasa, energi yang bisa membuatnya menjadi orang terkuat di dunia gaib. Koleksinya akan sempurna. Namun, di depannya, dua entitas agung sedang meratap. Di sampingnya Pak Nur, sahabatnya, menatapnya dengan pandangan penuh harapan dan peringatan. Keheningan kembali menyelimuti tanah kosong itu. Kali ini keheningan yang damai. Mbah Margono dan Pak Nur berdiri, kelelahan namun selamat. Pak Nur memandang Mbah Margono dengan wajah penuh rasa hormat yang mendalam. "Mbah." Mbah Margono menyenggol lengan Pak Nur. Senyumnya kembali ke mode humoris. "Sudah, jangan banyak bicara. Aku cuma mau bilang, untung aku masih waras. Kalau tidak, pasti kita berdua sudah jadi cincin akik koleksi mereka. Ayo pulang, aku lapar. Besok kita cari mustika yang levelnya cuma kucing garong saja yo." Keduanya berjalan meninggalkan tanah kosong itu, meninggalkan mustika merah delima yang kembali menjadi penyeimbang sunyi di bawah lindungan malam, membawa serta rahasia pertempuran astral mereka.
Ketenangan di tanah kosong perbatasan desa itu hanya bertahan beberapa hari. Mbah Margono dan Pak Nur sudah kembali ke rutinitas mereka. Mbah Margono dengan koleksi barunya yang bukan merah delima, dan Pak Nur dengan pengawasan rutinnya. Namun ada yang berubah. Alam berbisik dengan nada yang berbeda. Ingat saat Mbah Margono mengangkat mustika merah delima dan menyerap inti kekuatannya saat sebelum mengembalikannya? Tindakan itu secepat kilat telah menodai kemurnian mustika tersebut. Mustika itu memang kembali ke tempatnya, berfungsi sebagai penyeimbang, tetapi kini ia layaknya perisai yang retak. Sebelumnya, energi mustika merah delima adalah mutlak, tidak memihak, netral, dan dingin. Kini energinya menjadi terpengaruh oleh sifat Mbah Margono, sedikit bersemangat, sedikit membakar, dan yang paling parah, sedikit mengundang. Perbatasan desa yang tadinya dijaga ketat oleh energi netral mustika kini menjadi zona abu-abu yang menarik bagi segala jenis bangsa gaib. Beberapa minggu setelah pertempuran astral itu, laporan mulai berdatangan ke telinga Pak Nur. Warga mulai resah. Anak-anak yang bermain di dekat pematang sawah itu sering bercerita tentang boneka cantik yang bisa bergerak sendiri. Para petani yang pulang larut malam bersumpah melihat sosok bayangan tinggi berjalan mondar-mandir di antara rumpun bambu. Bayangan yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan beberapa ibu-ibu mengeluh sering mendengar suara musik gamelan kuno yang samar-samar, seolah ada pesta di tengah hutan. Pak Nur dengan mata batinnya tahu betul ini bukan penampakan biasa. Bah, perbatasan kita ini sudah seperti pasar malam sekarang. Pak Nur menghela nafas berat, menemui Mbah Margono yang sedang khusyuk menggosok batu akik barunya. Pasar malam? Ya bagus dong, berarti desa kita mulai maju. Nanti ya aku usulkan ke kepala desa untuk pasang lampu hias, biar para tamu itu makin betah. Jawab Mbah Margono enteng, masih dengan sifat humoris yang tak pernah luntur. Pak Nur menatap Mbah Margono dengan kesal. Ini serius, Mbah. Mereka itu bukan tamu biasa. Ada genderuwo baru yang lebih besar dari yang biasa. Ada lembut air dari luar desa yang ikut-ikutan. Mereka datang karena merah delima itu sudah tidak galak lagi. Energinya terkontaminasi oleh jenoko sampean, Mbah. Wajah Mbah Margono berubah serius. Ia meletakkan batu akiknya. Kontaminasi? Apa maksudmu, Nur? Waktu Mbah ambil dan sentuh, Mbah sudah memberikan jejak energi manusia ke dalam mustika itu. Mustika yang harusnya netral, kini punya rasa ingin tahu, rasa memiliki, dan energi petualang, Mbah. Hal itu membuat energi penjaga yang lama, si raksasa gunung dan wanita laut, bingung. Mereka tidak bisa lagi membedakan mustika itu dari energi pemanggil, Mbah. Jadi, mereka pergi. Dan kekosongan itu diisi oleh makhluk lain yang lebih optimis, oportunis. Jelas Pak Nur, suaranya naik 1 oktav. Mbah Margono terdiam. Janggut putihnya bergoyang perlahan saat ia merenung. Jadi, gara-gara keisenganku ingin merah delima itu jadi koleksi, sekarang desa kita jadi tujuan wisata bangsa gaib kelas 2? Bukan kelas 2, Mbah. Ini kelas bahaya. Kalau dibiarkan, energi negatif dari semua makhluk itu akan menumpuk dan kita bisa kena bencana di dunia nyata. Tekan Pak Nur, kita harus bertanggung jawab. Keesokan malamnya bukan malam biasa, melainkan malam purnama penuh. Malam dengan energi spiritual tertinggi. Mbah Margono dan Pak Nur duduk berhadapan di ruang meditasi Mbah Margono, sebuah ruangan kecil yang dipenuhi aroma dupa dan bunga 7 rupa. Di tengah mereka diletakkan nampan berisi tanah galian dari tempat mustika merah delima tertanam. Mustika itu sendiri tidak boleh disentuh, apalagi diangkat lagi, karena akan memperparah kekacauan. Apa rencana kita, Nur? Tanya Mbah Margono. Nadanya kali ini penuh kerendahan hati. Ia siap menerima hukuman atas perbuatannya. Kita tidak bisa membersihkannya dengan air atau kembang, Mbah. Mustika ini kotor di level astral. Kita harus melakukan ruatan astral, kata Pak Nur.
Ruatan astral adalah teknik spiritual tingkat tinggi. Tujuannya adalah memisahkan raga sukma dari raga fisik, menuju ke inti energi mustika, dan membersihkan energi yang menodainya dari dalam. Kita akan mengirimkan proyeksi spiritual kita ke sana. Kita harus menarik keluar energi Mbah Margono yang sudah melekat di mustika itu, dan menggantinya dengan energi kasih sayang murni dari alam. Lanjut Pak Nur. Ini sangat berbahaya, Mbah. Jika proyeksi kita diserang oleh entitas yang berkeliaran, raga fisik kita bisa mati lemas. Mbah Margono tersenyum tipis. Sudah lama aku tidak jalan-jalan sambil mati-matian, Nur. Tenang saja. Aku sudah siapkan kopi di samping. Kalau aku kembali ke raga, tinggal teguk saja, biar langsung segar. Mereka mulai memejamkan mata, memusatkan nafas, dan merapal doa-doa keselamatan yang sudah menjadi pegangan mereka selama bertahun-tahun. Udara di ruangan itu terasa semakin berat. Tubuh mereka bergetar pelan. Perlahan namun pasti, dua sosok cahaya samar mulai terlepas dari tubuh fisik mereka. Itu adalah raga sukma Mbah Margono dan Pak Nur, siap untuk memulai perjalanan astral. Mereka melayang, bergerak cepat menuju tanah kosong di perbatasan desa. Dunia astral selalu tampak berbeda. Tanah kosong itu kini terlihat seperti medan perang yang berawan. Atmosfernya berwarna ungu gelap dan dipenuhi oleh bayangan-bayangan yang bergerak cepat. Suara-suara rintihan, jeritan, dan tawa jahat silih berganti menyerang indera astral mereka. Lihat Mbah, mereka berkumpul seperti lalat mengurumuni gula, bisik Pak Nur. Dalam bentuk astral, suara mereka adalah telepati. Di pusat gundukan, tempat mustika merah delima tertanam, terlihat cahaya merah yang kini memudar, dikelilingi oleh makhluk-makhluk astral kecil hingga besar. Ada yang berwujud kelelawar raksasa, ada yang berwujud bayangan hitam bermata hijau, dan ada pula yang terlihat seperti manusia kerdil dengan wajah mengerikan. Bah, tugas kita memurnikan. Kita tidak boleh berkelahi, karena itu hanya akan menambah kekotoran energi. Kita harus menembus mereka, perintah Pak Nur. Mereka berdua mengaktifkan perisai spiritual mereka. Perisai Mbah Margono berwarna kuning keemasan dan tebal, khas energi seorang spiritualis yang sudah sangat matang. Perisai Pak Nur berwarna hijau dan lebih lincah, khas energi penyeimbang yang cepat dan fleksibel. Saat mereka mencoba mendekat, makhluk-makhluk itu menyadari kehadiran dua penyusup berenergi tinggi. Seekor genderuwo besar yang tingginya mencapai 2 kali pohon kelapa di alam astral meraung dan mencoba menangkap Mbah Margono dengan tangan besar berbulu. Wah, ganteng sekali. Mau ajak Mbah berdansa, kelakar Mbah Margono meskipun dalam bentuk astral. Mbah Margono tidak melawan dengan pukulan. Ia mengeluarkan energi cinta kasih murni, energi yang paling dibenci oleh makhluk astral. Energi cinta kasih dari dada Mbah Margono. Energi itu memancar seperti sinar matahari, menghangatkan dan menyilaukan. Genderuwo itu menjerit. Tubuhnya mulai berasap. Makhluk itu tidak hancur, tetapi terpaksa mundur karena energi kasih itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Pak Nur bergerak lebih cepat. Ia menggunakan teknik bayangan angin, bergerak seperti kilat, menghindari puluhan proyektil energi kotor yang dilemparkan oleh bangsa siluman kecil. Mereka akhirnya sampai di gundukan tanah. Cahaya mustika merah delima kini nyaris terkunci. Aku akan siapkan ritualnya, Mbah. Mbah fokus dan tarik energi Mbah yang tersisa di sana, kata Pak Nur. Pak Nur duduk bersila di depan mustika, memejamkan mata dan mulai menciptakan simpul energi purifikasi. Simpul itu berputar, mengeluarkan cahaya biru langit yang dingin dan tenang, sebuah energi yang berfungsi membersihkan noda. Sementara itu, Mbah Margono, sang spiritualis humoris yang kini sangat serius, melakukan tugas yang paling sulit, mengakui dan mencabut egonya. Ia meraba inti energi mustika merah delima. Di sana, ia melihat gumpalan energi merah pekat bercampur dengan energi kuning keemasan miliknya. Energi kuning itu adalah noda yang ia tanam
noda keinginan dan kebanggaan seorang kolektor. Aduh, kamu ini bandel sekali ya, ikut Mbah Margono segala. Gumam Mbah Margono pada jejak energinya sendiri. Ia harus menarik energi kuning itu tanpa merusak inti merah mustika. Ini seperti memisahkan madu dari air. Mbah Margono memejamkan mata astral, menarik nafas dalam-dalam. Aku adalah Margono, aku bukan kolektor. Aku adalah pelayan alam. Aku mengakui hasratku. Aku melepaskan hasratku. Ia mulai menarik energi kuning itu perlahan. Tiba-tiba, energi kuning itu memberontak. Di alam astral, ego Mbah Margono menjelma menjadi sosok Mbah Margono muda yang gagah, berdiri di hadapannya sambil tertawa sinis. Kenapa kau cabut aku, kakek tua? Bukannya kita ini satu? Aku yang membuatmu kuat. Aku yang membuatmu ingin jadi yang terhebat. Merah delima ini seharusnya milik kita. Ejek sosok ego Mbah Margono muda itu. Ini adalah pergulatan batin Mbah Margono yang sesungguhnya, melawan dirinya sendiri. Diam kau, bocah sombong. Kekuatan sejati bukan dari koleksi batu, tapi dari ketulusan menjaga desa ini, balas Mbah Margono tua. Mereka bertarung bukan dengan pukulan, melainkan dengan adu kekuatan niat dan spiritual. Mbah Margono tua memancarkan energi kebijaksanaan, sementara Mbah Margono muda memancarkan energi ambisi. Perlahan, energi kebijaksanaan mulai unggul. Sosok ego Mbah Margono muda mulai memudar. Mbah Margono tua menarik nafas terakhir dan berhasil mencabut sisa terakhir energi egonya dari inti mustika. Pada saat yang sama, Pak Nur menyelesaikan ritualnya. Energi biru dari simpul purifikasi Pak Nur menyelimuti mustika merah delima. Energi biru itu bertemu dengan energi merah inti yang kini sudah murni, menciptakan perpaduan warna ungu yang indah dan sangat dingin. Nying. Sebuah gelombang kejut energi netral menyebar ke seluruh perbatasan desa. Gelombang itu begitu kuat, begitu murni, sehingga semua makhluk astral yang berkeliaran di sana menjerit dan menghilang dalam sekejap, seolah-olah mereka adalah debu yang disapu angin. Pak Nur membuka mata astralnya. Berhasil, Mbah. Energinya kembali seperti semula. Mbah Margono kini terlihat lelah, tetapi matanya bersinar. Ternyata lebih melelahkan berkelahi dengan diri sendiri daripada dengan raksasa batu, Nur. Mereka berdua segera menarik proyeksi spiritual mereka kembali ke raga fisik. Mbah Margono tersentak bangun, tubuhnya berkeringat dingin. Di sebelahnya, Pak Nur juga terbatuk-batuk, segera meneguk air putih. Mbah Margono meraih cangkir kopi dingin yang sudah disiapkannya. Ia memandang Pak Nur. Wajahnya kini tidak lagi jenaka, tetapi penuh syukur. Terima kasih, Nur. Kamu sudah menyelamatkan Mbah, menyelamatkan mustika, dan menyelamatkan desa, kata Mbah Margono dengan tulus. Pak Nur tersenyum lega. Tugas seorang murid adalah mengingatkan gurunya yang kadang kilaf, Mbah. Mbah Margono mengangguk, lalu menunjuk ke pintu. Mulai sekarang, kita punya tanggung jawab lebih besar. Mustika itu sudah murni, tapi ia tahu siapa kita. Kita tidak boleh lagi melalaikan perbatasan itu. Kita harus menjadi penjaga sejati bagi mustika merah delima. Mbah Margono kemudian menarik nafas panjang, lalu kembali ke sifat humorisnya, meskipun kali ini dengan nada yang lebih bijaksana. Lagi pula, Mbah sudah dapat pelajaran berharga. Mustika itu bukan untuk dikoleksi. Mustika itu punya takdir sendiri. Koleksi Mbah harusnya yang lain, misalnya koleksi resep kopi terenak di Indonesia. Nah, itu baru mustika dunia nyata. Pak Nur menggeleng-geleng kepala. Namun ia tersenyum. Ia tahu, di balik kelakar Mbah Margono, kini ada pemahaman spiritual yang jauh lebih mendalam. Mbah Margono dan Pak Nur kini bukan hanya teman spiritual yang sering berdebat, tetapi mitra sejati, terikat oleh tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara alam nyata dan alam gaib. Di bawah pengawasan sunyi dari mustika merah delima yang kini kembali ke kesuciannya. Meskipun mustika merah delima sudah kembali murni dan keseimbangan utama telah pulih, Pak Nur dan Mbah Margono tahu bahwa pekerjaan mereka belum selesai.
Ruatan astral hanya membersihkan sumber masalah, tetapi tidak menghilangkan dampaknya. Makhluk-makhluk oportunis yang sempat datang saat mustika tercemar, makhluk-makhluk kelas 2 dan 3 yang mencari keuntungan, sudah terlanjur betah dan bersembunyi di sudut-sudut desa. Mereka harus menangkap dan mengembalikan entitas-entitas ini ke alam atau wilayah asal mereka, agar desa dapat kembali tenang sepenuhnya. Aku sudah memetakan, Bah, ujar Pak Nur, membentangkan peta desa yang diberi lingkaran merah di beberapa titik. Kolam tua, pohon beringin di ujung desa, dan bekas kandang kerbau yang terbengkalai. Mereka tidak lagi berani mendekati perbatasan mustika, tapi mereka menyebar. Ini harus selesai sebelum malam suro tiba. Energinya akan menguatkan mereka. Mbah Margono yang kini lebih bertanggung jawab, namun tetap jenaka, menyanggupi. Baiklah Nur, mari kita jadi tim kebersihan gaib. Tapi janji, kalau dapat pocong yang tampan, Mbah boleh simpan ya, buat jadi patung pajangan di teras. Tidak ada pocong, Mbah. Kita akan fokus pada entitas yang paling mengganggu. Siluman kucing hitam di kolam dan jin tanah di kandang kerbau, tegas Pak Nur. Mereka memulai misi di malam Rebo Wekasan, malam yang tepat untuk pengusiran. Pak Nur memimpin membawa tongkat kayu tua dan sebuah kendi tanah liat yang telah diberi mantra penarik arwah. Mbah Margono membawa peralatan yang lebih klasik, dupa 1000 rupa, dan tasbih setigi andalannya. Kolam tua di pinggir desa itu dikenal angker. Sejak mustika ternoda, beberapa warga sering melihat bayangan hitam besar melompat di sekitar kolam, diikuti suara tawa melengking. Saat tiba, suasana terasa sangat dingin. Mbah Margono dan Pak Nur merasakan kehadiran yang licik. Dia cepat, Mbah, kita harus memojokkannya, bisik Pak Nur. Pak Nur segera menancapkan tongkatnya di 3 sudut kolam, menciptakan segitiga energi yang mengunci area itu. Siluman kucing hitam yang sedang bersembunyi di balik semak kangkung air terkejut. Merasa ruang geraknya terbatas, ia melompat keluar. Wujudnya berubah menjadi sosok wanita dengan mata seperti kucing yang menyala kehijauan. Minggir manusia bodoh, ini wilayah baruku, raung siluman itu. Mbah Margono maju. Ia tidak menyerang dengan keras, melainkan dengan teknik khusus, ajian senyum keseimbangan. Ia memancarkan energi yang menenangkan, menghilangkan niat jahat. Hai nona manis, jangan nakal ya. Balik sana ke rumahmu. Di sini sudah penuh. Tidak ada tempat parkir untuk kucing seperti kamu, ujar Mbah Margono sambil menggerakkan tasbihnya. Energi penenangan Mbah Margono membuat siluman itu kebingungan. Sementara perhatiannya teralihkan, Pak Nur mengambil kesempatan. Ia membuka tutup kendi tanah liat dan merapal mantra pengunci. Kendi itu memancarkan daya tarik magnetis astral yang kuat. Siluman kucing hitam mencoba melawan, tapi karena energinya bukan energi penjaga sejati, hanya energi oportunis, ia tidak sekuat raksasa gunung dan wanita laut. Dengan desahan kekalahan, wujudnya mengecil menjadi gumpalan asap hitam dan terhisap masuk ke dalam kendi. Plup! Pak Nur segera menutup kendi dengan kain mori berajah. Satu sudah aman. Tidak perlu basa-basi dengan penawaran kopi, Mbah, sindir Pak Nur. Wah, kamu ini Nur, padahal kan Mbah sudah siapkan rayuan maut. Baiklah, lanjutkan. Tujuan kedua adalah bekas kandang kerbau yang terbengkalai. Tempat ini diyakini dihuni oleh jin tanah yang sangat kuat. Ia suka mengganggu mimpi warga dengan ilusi kegelapan. Jin ini dikenal sangat keras kepala. Di sana, bau tanah basah dan amis bercampur dengan hawa panas yang aneh. Dia di bawah tanah, Mbah. Aku akan memaksanya naik, kata Pak Nur. Pak Nur mulai menaburkan garam rukyah yang sudah diisi mantra di sekeliling kandang, membentuk lingkaran pelindung. Garam itu bereaksi dengan energi jin, mengeluarkan bunyi mendesis. Tiba-tiba, tanah di tengah kandang bergetar hebat. Muncullah sesosok jin tanah, bertubuh kekar, berwarna coklat gelap seperti lumpur kering. Dengan mata merah menyala, dia marah besar karena wilayahnya diganggu. Manusia lancang, kalian merusak tempat tinggalku. Aku akan menjadikan tulang kalian pupuk, raungnya. Suaranya seperti batu beradu. Jin tanah itu mengayunkan tinju ke arah Pak Nur. Pak Nur mundur dengan cepat, namun terhalang oleh pagar pembatas.
"Sekarang, Mbah!" teriak Pak Nur. Mbah Margono tahu ini bukan saatnya bercanda. Jin ini terlalu agresif. Ia mengeluarkan keris naga banyu, koleksinya yang paling tenang, bukan yang paling kuat. Keris itu ia tancapkan di tanah di depan jin tanah. "Wahai jin agung, dengarkan aku. Kami tidak datang untuk membunuhmu. Kami datang untuk mengembalikanmu ke tempat asalmu yang seharusnya. Mustika di perbatasan sudah murni dan kau tidak lagi punya hak untuk berkeliaran di sini." Mbah Margono berbicara dengan wibawa spiritual yang kembali sepenuhnya, memancarkan aura seorang guru besar. Jin tanah itu terkejut dengan energi Mbah Margono yang baru. Wibawa itu bukan lagi wibawa seorang kolektor serakah, melainkan wibawa seorang penjaga sejati. Mbah Margono melanjutkan, "Pulanglah, atau aku terpaksa menggunakan ilmu yang akan membuatmu hilang selamanya. Pilih mana? Dikurung baik-baik atau dihilangkan tanpa jejak?" Kekuatan mental dan ketegasan Mbah Margono yang didukung oleh ruatan astral sebelumnya membuat jin itu ragu. Dia menyadari kekuatan Mbah Margono sekarang jauh melampaui kemampuan jin oportunis seperti dirinya. Jin tanah itu akhirnya mengangguk pasrah. Ia tahu melawan penjaga keseimbangan sejati adalah bunuh diri. Pak Nur kembali membuka kendi dengan mantra yang lebih dalam. Ia menyalurkan energi penenang dari Mbah Margono dan jin tanah itu perlahan berubah menjadi gumpalan lumpur dan terhisap masuk ke dalam kendi. Setelah semua entitas berbahaya berhasil ditangkap dan dikunci dalam kendi, Pak Nur dan Mbah Margono berjalan kembali ke rumah Mbah Margono. Mereka berdua kelelahan, tetapi hati mereka dipenuhi kedamaian. Keesokan harinya, kendi tanah liat yang berisi dua entitas kuat itu dibawa oleh Pak Nur ke gunung dan laut, lokasi asal kedua entitas itu, untuk dilepaskan kembali ke alam mereka masing-masing dengan doa agar mereka tidak lagi mengganggu. Seketika, desa kembali tenang. Bisikan aneh menghilang. Penampakan yang mengganggu berhenti. Anak-anak kembali bermain di dekat kolam tanpa rasa takut. Dan petani bisa bekerja hingga larut malam tanpa diganggu bayangan. Mbah Margono duduk di balai bambunya, menikmati kopi dan menghirup udara pagi yang segar. Ia menatap ke arah perbatasan desa, di mana mustika merah delima kembali bekerja dalam sunyi. "Ternyata Nur," kata Mbah Margono pada Pak Nur yang sedang merapikan perlengkapannya, "kepuasan sejati itu bukan saat kita mendapatkan sesuatu, tapi saat kita mengembalikannya ke tempat yang seharusnya." Pak Nur tersenyum, mengangguk. "Itu pelajaran yang mahal, Mbah. Tapi untunglah, Mbah Margono yang humoris dan bijaksana itu sekarang sudah mutlak." Mbah Margono tertawa renyah, tawa yang kini terasa lebih ringan dan lebih tulus. Ia bangkit, menepuk pundak Pak Nur. "Sudah, sana. Aku mau istirahat. Tapi ingat, kalau ada mustika merah delima lain yang terbang sendiri ke rumah Mbah, jangan salahkan Mbah kalau Mbah jadi kolektor lagi ya." Mereka berdua tertawa bersama. Keseimbangan telah pulih dan Mbah Margono, sang spiritualis humoris, telah menyelesaikan petualangan terbesarnya, bukan sebagai kolektor, melainkan sebagai penjaga sejati desanya. Malam-malam berikutnya di desa itu terasa berbeda, bukan hanya karena ketiadaan rintihan gaib atau penampakan bayangan, tetapi karena Mbah Margono sendiri yang berubah. Ia masih humoris, tawa renyahnya tetap menggema di balai bambu, tetapi ada lapisan ketenangan dan kedalaman yang baru. Ia tidak lagi terburu-buru menggosok batu atau mencari-cari cerita mistis baru di pasar. Matanya yang dulunya memancarkan gairah seorang kolektor, kini memancarkan kepuasan seorang penjaga. Hubungannya dengan Pak Nur juga semakin erat. Mereka tidak lagi hanya bertemu untuk berdebat tentang benda gaib, melainkan untuk menjaga rutinitas mingguan. Meditasi hening di malam Jumat, bukan untuk mencari kekuatan baru, melainkan untuk memperkuat ikatan batin dengan alam di sekitar mereka, dan secara diam-diam memancarkan energi netral ke arah mustika merah delima. Sore itu, Pak Nur datang membawa bungkusan. Ia duduk di hadapan Mbah Margono yang sedang menikmati kopi hitam andalannya. "Mbah, aku tadi mampir ke kota. Aku bawakan ini."
kata Pak Nur, menyodorkan bungkusan yang ternyata berisi biji kopi Arabica pilihan dari lereng gunung tetangga. Ini biji kopi yang katanya memiliki energi penyemangat tertinggi. Mbah Margono mengambil bungkusan itu, mencium aromanya dalam-dalam. Wah. Jadi sekarang koleksi kita berdua bukan lagi pusaka, tapi mustika kopi ya? Ia tertawa. Ini jauh lebih aman daripada mustika merah delima. Paling-paling cuma bikin jantung Mbah berdebar kencang, tidak membuat desa diserbu genderuwo. Pak Nur tersenyum. Justru itu Mbah, pelajaran dari mustika merah delima itu bukan tentang kekuatan, tapi tentang titik tengah. Harus ada pahitnya, harus ada manisnya. Seperti kopi ini, baru terasa nikmatnya. Tepat sekali Nur, balas Mbah Margono, menatap serius ke arah tanah kosong di kejauhan. Mustika itu mengajarkan Mbah bahwa setiap kekuatan besar itu pasti punya tanggung jawab yang setara. Dulu, Mbah cuma ingin kekuatan untuk diri sendiri. Sekarang Mbah sadar, kekuatan sejati adalah kekuatan yang bisa melindungi keseimbangan paling rapuh sekalipun. Mbah Margono mengambil segenggam biji kopi itu dan meletakkannya di atas meja, di samping sebuah tasbih tua yang kini selalu dibawanya. Ia memandang tasbih itu dengan penuh makna. Biar koleksi benda gaib Mbah sekarang berkurang, tapi Mbah sudah dapat warisan yang lebih penting. Warisan untuk menjaga desa ini dengan humor dan kearifan. Dan terima kasih Nur, sudah membawakan warisan yang satu lagi, katanya menunjuk pada biji kopi. Mbah Margono bangkit. Sudah, jangan banyak teori. Mari kita sangrai biji kopi ini. Aku ingin tahu, apakah benar energinya bisa membuat Mbah terbang tanpa harus meditasi? Mereka berdua berjalan menuju dapur. Suara denting biji kopi yang mulai dipanaskan menggantikan suara gamelan gaib yang pernah menghantui. Aroma kopi yang pekat dan hangat menyebar, mengusir sisa-sisa hawa dingin dari malam-malam pertempuran astral. Mbah Margono dan Pak Nur telah menemukan kedamaian sejati. Mereka kini menjadi penjaga dua alam. Menjaga perbatasan gaib dengan doa dan kebijaksanaan, dan menjaga persahabatan mereka dengan secangkir kopi yang hangat, di mana setiap tegukan adalah pengingat akan petualangan paling gila yang pernah mereka lalui. Petualangan yang mengubah seorang kolektor ambisius menjadi seorang tetua desa yang penuh kearifan. Dan di balik rumpun bambu yang sunyi, mustika merah delima tetap tertanam, tersenyum diam-diam, karena ia tahu keseimbangan itu bukan hanya tentang batu, tetapi tentang hati manusia yang menjaganya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Mas Rian, kisah tentang Mbah Margono dan ayahnya Pak Nur, dalam judul Sengkala Merah Delima, Perang Batin Sang Juru Kunci. Nantikan kisah-kisah Mbah Margono, Pak Nur, dan Pak Harjo yang ditulis oleh Mas Rian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap di Fakta Sejarah.